Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Psikologi Pendidikan mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikologi asal Swiss yang hidup tahun 1896 sampai 1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan pengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih tepat mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasarkan pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya semata skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya. Seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme yang berarti tidak seperti teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai permunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Tahapan sensori motorik. Tahapan ini merupakan tahapan pertama dimulai sejak lahir sampai umur 2 tahun. Tahapan ini merupakan tindakan yang konkret. Menurut Piaget, perkembangan kognitif selama stadium sensori motorik, inteligensi anak baru nampak dalam bentuk aktivitas motorik sebagai reaksi stimulus sensorik. Dalam stadium ini yang penting adalah tindakan-tindakan konkret dan bukan tindakan-tindakan yang imajiner atau hanya dibayangkan saja. Tetapi, secara perlahan-lahan melalui pengulangan dan pengalaman konsep objek permanen lama-lama terbentuk. Anak mampu menentukan kembali objek yang disembunyikan. Piaget membagi tahap sensori motorik ini ke dalam 6 periode, yaitu 1. Penggunaan refleks usia 0 sampai 1 bulan. Refleks yang paling jelas pada periode ini adalah refleks menghisap. Bayi otomatis menghisap kapanpun bibir mereka disentuh. Dan refleks mengarahkan kepala pada sumber rangsangan secara lebih tepat dan terarah. Misalnya jika pipi kanan disentuh, maka ia akan menggerakkan kepala ke arah kanan. Yang kedua, reaksi sirkuler primer, usia 1-4 bulan. Reaksi ini terjadi ketika bayi menghadapi sebuah pengalaman baru dan berusaha mengulanginya. Contoh, menghisap jempol. Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder, usia 4-10 bulan. Reaksi sirkuler primer terjadi karena melibatkan koordinasi bagian-bagian tubuh bayi sendiri. Sedangkan reaksi sirkuler sekunder terjadi ketika bayi menemukan dan menghasilkan kembali peristiwa menarik di luar dirinya. Yang keempat, koordinasi skema-skema sekunder, usia 10-12 bulan. Pada periode ini, bayi belajar untuk mengkoordinasikan 2 skema terpisah untuk mendapatkan hasil. Contoh, suatu hari Lauren, anak Piaget, ingin memeluk kotak mainan. Namun Piaget menaruh tangannya di tengah jala. Pada awalnya, Lauren mengabaikan tangan ayahnya. Dia berusaha menerobos atau berputar mengelilinginya tanpa menggeser tangan ayahnya. Periode operasional konkret. Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari 4 tahapan. Terjadi pada usia 7-11 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Proses-proses penting selama tahapan ini adalah 1. Pengurutan, kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, bila diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. 2. Klasifikasi, kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme, anggapan bahwa semua benda hidup dan berperasaan. 3. Disentering. Anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap bahwa cangkir yang pendek tapi lebar memiliki isi lebih sedikit dibanding cangkir yang tinggi tetapi ramping. 4. Reversibility. Anak mulai memahami
bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 akan sama dengan 4 jumlah sebelumnya. 5. Konservasi. Memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isi sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke dalam gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir yang lain. 6. Penghilangan sifat egosentrisme. Kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah. Sebagai contoh, tunjukkan komik yang memperlihatkan Siti menyimpan boneka di dalam kotak, lalu meninggalkan ruangan. Kemudian Ujang memindahkan boneka itu ke dalam laci. Setelah itu, baru Siti kembali ke ruangan. Anak dalam tahap operasi konkret akan mengatakan bahwa Siti akan tetap menganggap boneka itu ada di dalam kotak, walau anak itu tahu bahwa boneka itu sudah dipindahkan ke dalam laci oleh Ujang. Berikut adalah ciri-ciri perkembangan di tahapan ini. 1. Sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. 2. Kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat. 3. Memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. 4. Mulai dapat belajar membaca dan matematika. 5. Sikap egosentrisnya semakin berkurang secara perlahan. Periode operasional formal, yaitu periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget, dimulai sejak usia 11 tahun saat pubertas dan berlanjut sampai dewasa. Karakteristik periode ini adalah: yang pertama, diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Yang kedua, menalar secara logis. Yang ketiga, menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Keempat, dapat memahami hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Yang kelima, dapat berpikir tentang cara berpikir dan menggunakannya sebagai panduan pikiran. Dan yang terakhir, mampu mengevaluasi hipotesis dengan menguji pemecahan yang memungkinkan. Dilihat dari faktor biologis, tahap ini saat pubertas atau saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya, menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Namun, beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan tahap operasional konkret. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Pertama, ada faktor hereditas. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat Schopenhauer berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Kedua, faktor lingkungan. Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Teori ini dikenal luas dengan sebutan teori tabula rasa. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. 3. Faktor kematangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis. 4. Faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang memengaruhi perkembangan inteligensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja, sekolah formal, dan pembentukan tidak sengaja, pengaruh alam sekitar. Sehingga manusia berbuat inteligen karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri. 5. Faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi.
Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. 6. Faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Yang kedua, perkembangan bahasa. Menurut Laura Ebert 1999, perkembangan bahasa adalah kemampuan khas manusia yang paling kompleks dan mengagumkan. Perkembangan bahasa yang paling kompleks biasanya terjadi pada masa anak-anak. Tahapan-tahapan perkembangan bahasa pada anak itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, prabicara, terjadi pada usia 0-10 bulan. Kemampuan yang dimiliki pada tahap ini, yang pertama adalah perkembangan suara, kedua perkembangan isyarat, dan yang terakhir penambahan persepsi suara. Tahapan yang kedua yaitu kata-kata pertama pemunculan nama terjadi pada usia 10 bulan sampai dengan 13 bulan. Pada tahap ini biasanya anak-anak memiliki kemampuan yang pertama pengertian kata tunggal, yang kedua menghasilkan kata tunggal, yang ketiga perbedaan individual dalam penggunaan kata tunggal, yang keempat fungsi isyarat sebagai kata, dan yang terakhir perhatian dapat diarahkan dengan nama objek. Pada tahap ketiga yaitu kombinasi kata, biasanya terjadi pada usia 18 bulan sampai dengan 24 bulan. Pada tahap ini biasanya anak-anak memiliki kemampuan yang pertama, penggunaan satu kata tunggal dengan arti kompleks untuk ungkapkan multi kata, dan yang terakhir atau yang kedua, penggunaan kombinasi kata untuk kalimat. Pada tahap terakhir yaitu tata bahasa yang terjadi pada usia 20 bulan sampai dengan 30 bulan, biasanya anak-anak memiliki kemampuan yang pertama, kecepatan memperoleh morfem, yang kedua, perkembangan bahasa yang unik pada usia ini seperti mulai menggunakan kata ganti saya, kita, dia, ataupun kamu. Dan yang terakhir, penggunaan kalimat dalam pola dan urutan yang teratur. Bahasa-bahasa pada anak biasanya dapat dikarakteristikan secara umum oleh pola-pola yang muncul. Menurut Barbara 2004 sebagai berikut. Yang pertama, menangis, kedua, meraban dan mendekut, ketiga, tertawa dengan suara keras, keempat, tertawa dengan mulut yang tertutup, yang kelima, bercakap-cakap, keenam, memanggil dengan satu kata, ketujuh, suku kata, ke-8, obrolan ekspresif, 9. Mengulangi percakapan ketika dibujuk, 10. Kata-kata mengikat yang dapat dibedakan dalam obrolan ekspresif, 11. Hollow phrases, ke-12. Telegraphic speech, yang ke-13. Overgeneralized speech, yang ke-14. Undergeneralized speech, 15. Perputaran percakapan, 16. Kata-kata kreatif, 17. Keingintahuan kata-kata verbal, dan yang terakhir keingintahuan akan kata-kata yang tercetak. Tahapan perkembangan pada anak secara umum. Fisik. Perkembangan fisik anak usia dini berfokus pada pertambahan berat, tinggi, otak, serta keterampilan motorik kasar dan halus. Motorik kasar bisa berupa kemampuan anak untuk bergerak, melompat, berlarian. Ini utamanya terjadi pada anak usia 4-5 tahun yang kian bertambah kekuatannya seiring usia. Sementara motorik halus berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan fisik yang lebih melibatkan otot kecil dan koordinasi pada mata dan tangan. Misalnya, melipat dan merobek kertas, menjumput, mengupas, dan sebagainya. Kognitif. Jan Peget, profesor psikologi dari Universitas Geneva, Swiss, dalam teori perkembangan kognitif menyatakan anak-anak sebetulnya memiliki cara berpikir layaknya orang dewasa. Setidaknya ada 4 tahap perkembangan kognitif yang dibagi Peget dalam 4 tahap. Pertama, tahap sensori motor usia 0-24 bulan adalah masa anak masih memiliki gerak refleks yang terbatas. Ia belum bisa mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Anak sudah mulai dapat menerima rangsangan tapi masih terbatas. Kemudian tahap operasional konkret 7-11 tahun. Anak sudah bisa berpikir logis dan sudah mengerti konsep rasional. Selanjutnya, tahap operasional formal mulai 11 tahun. Anak mulai memasuki fase remaja sehingga siap untuk menghadapi realita dunia pada masa dewasa. Bahasa. Frankfurter menyebut anak usia 3 tahun umumnya telah mampu mengetahui setidaknya 300 kata. Jumlah itu tidak menutup kemungkinan berkembang menjadi 1.500 kata pada usia 4 tahun dan mencapai 2.500 kata pada usia 5 tahun.
Bantu anak dengan melatih keterampilan bahasanya ini dengan kegiatan membaca bersama, mengajak mengobrol, dan mengajukan banyak pertanyaan. Contohnya, apa yang paling kamu sukai dari kebun binatang ini? Apakah kamu merasa senang saat tadi kita melihat gajah tadi? Bisakah kamu menyebutkan apa saja yang ada tadi dilihat di sana? Sosio-emosional. Perkembangan pada anak usia dini sebetulnya telah dimulai sejak bayi dilahirkan. Misalnya, secara emosional, bayi mulai menghentakkan kaki ketika merasa senang, melemparkan barang ketika marah dan sebagainya. Kemudian, seiring perkembangan usia dan kedekatan bayi dengan orang dewasa akan menjadikan mereka semakin siap menghadapi sosialnya. Kemudian yang selanjutnya, tahapan perkembangan bahasa menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Noam Chomsky, terbagi menjadi 5. 1. Bahasa awal atau early language 0-1 tahun. Yang kedua, kalimat satu kata atau pola plastik 1 tahun sampai 1,5 tahun. Kemudian yang ketiga, tahap kalimat 2 kata dari 1,5 tahun sampai 2 tahun. Yang keempat, tahap perkembangan tata bahasa dari 2 tahun sampai 5 tahun. Dan yang kelima terakhir, tahap kompetensi lengkap dari 11 tahun menuju dewasa atau sampai dewasa. Kemudian yang selanjutnya, pendapat menurut M. Shirley Cairns 1977 membagi fase-fase perkembangan bahasa anak dalam 4 periode. Pertama, periode prelingual usia 0-1 tahun. Disebut demikian karena anak belum dapat mengucapkan bahasa ucapan seperti yang diucapkan orang dewasa, dalam arti belum mengikuti aturan-aturan bahasa yang berlaku. Kemudian, periode lingual dini 1-2,5 tahun. Pada periode ini anak mulai mengucapkan perkataan yang pertama meskipun belum lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu periode diferensiasi usia 2,5 sampai 5 tahun. Yang menyolok dari periode ini adalah keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu perkembangan bahasa sesudah usia 5 tahun. Dalam periode ini ada anak dianggap telah menguasai struktur sintaksis dalam bahasa pertamanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa meliputi 1. Faktor kesehatan. Apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Faktor kedua, inteligensi. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal, dan ini sudah terbiasa terjadi dengan anak pada umumnya. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Kemudian yang keempat, jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dan wanita. Namun, mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat daripada pria. Yang kelima, hubungan kekeluargaan. Proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa kepada anak. Yang keenam, umur anak.
Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambah pengalaman dan meningkatkan kebutuhannya. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan perkembangan pengalaman dan kebutuhannya. Yang ketujuh, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Yang kedelapan, kondisi fisik. Seseorang yang cacat dan terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangannya dalam berbahasa. Otak merupakan pusat sistem saraf. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh. Seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lain. Proses kompleks kognitif terbagi ke dalam 4 poin. Yang pertama mengenai konsep. Konsep adalah kunci dari pembelajaran, yaitu salah satu tujuan pengajaran yang penting yaitu untuk membantu murid memahami konsep utama dalam suatu objek. Yang kedua, berpikir. Berpikir adalah mengelola dan mentransformasikan informasi dalam bentuk memori. Yang ketiga, problem solving atau kemampuan memecahkan masalah, yaitu mencari solusi yang juga bersifat konkret atau bisa dilihat atau diraba dan juga dipegang. Yang keempat, mengenai transfer. Transfer yaitu mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mempelajari atau memecahkan problem dalam situasi yang baru. Pokok-pokok pengertian tentang metakognisi menurut Dr. Andes Kuntodo, MPD, yaitu terbagi kepada 6 poin. Yang pertama, metakognisi merupakan kemampuan jiwa yang termasuk dalam kelompok kognisi. Yang kedua, metakognisi merupakan kemampuan untuk menyadari, mengetahui proses kognisi yang terjadi pada diri sendiri. Yang ketiga, metakognisi merupakan kemampuan untuk mengarahkan proses kognisi yang terjadi pada diri sendiri. Yang keempat, metakognisi merupakan kemampuan belajar bagaimana mestinya belajar dilakukan, yang meliputi proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Yang kelima, metakognisi merupakan aktivitas berpikir tingkat tinggi. Dikatakan demikian karena aktivitas ini mampu mengontrol proses berpikir yang berlangsung pada diri sendiri. Yang keenam, metakognisi sebagai kemampuan individu berdiri di luar kepalanya, yaitu untuk memahami proses kognisi yang dilakukan dengan melibatkan komponen-komponen perencanaan. Aspek-aspek kognitif anak yang harus dimiliki yaitu memiliki 4 poin. Yang pertama, atensi. Atensi adalah istilah lain dari perhatian. Sebuah proses menangkap informasi dengan indera, mengingat, maupun proses kognitif lainnya. Yang kedua, memori. Memori adalah kemampuan mengumpulkan, menyimpan, dan mengeluarkan informasi yang diterima. Yang ketiga, metakognisi. Metakognisi pertama kali diperkenalkan oleh John Flavel pada tahun 1976. Beliau mengemukakan pendapatnya bahwa metakognisi sebagai kesadaran peserta didik, pertimbangan, pengontrolan terhadap proses serta strategi kognisi peserta didiknya dalam menghadapi masalah. Strategi pengembangan kognitif. Kognitif dapat dikembangkan melalui proses dan beberapa strategi. Tanpa adanya proses atau strategi, kognitif tidak akan berkembang dengan sendirinya. Dan strategi itu yaitu dengan cara 1. Metode bermain, 2. Metode karya wisata, 3. Metode bercerita, 4. Metode demonstrasi, 5. Metode proyek, 6. Metode pemberian tugas. Bahasa untuk anak SD harus seperti apa? Penggunaan bahasa pada anak. Aspek pada penggunaan bahasa adalah narasi dan percakapan. Umumnya pada usia ini, tugas komunikasi menjadi kompleks dan sulit, sehingga anak-anak usia ini mengalami kesulitan untuk memahami perasaan orang lain. Lalu, anak usia 5-6 tahun cenderung kurang mampu mengkomunikasikan informasi dari anak yang lebih tua,
Jadi, informasi yang abstrak belum mampu dikomunikasikan pada anak-anak. Selanjutnya, definisi bahasa dan pembahasannya. Bahasa adalah sistem lambang bunyi, ujaran yang arbitrer atau tidak tetap, yang mampu digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat. Selanjutnya, bahasa ditinjau dari biologis dan environmental. Environmental adalah karakteristik lingkungan. Yang selanjutnya, bagian ini termasuk ke dalam bahasan perkembangan bahasa dan bicara, di mana dalam prakteknya anak tersebut berbahasa sesuai dengan kebiasaan lingkungannya dan ditinjau secara biologis. Bahasa dalam sejarahnya masih banyak perdebatan, namun bisa disimpulkan bahwa linguistik monogenesis adalah hipotesis yang menyatakan ada sebuah proto-bahasa, terkadang disebut proto-manusia. Dan dari situ, semua vokal pada bahasa diturunkan. Hal ini tidak berlaku pada bahasa isyarat yang diketahui muncul secara tersendiri, bukan secara berkelanjutan.